Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang dasar tukar internasional atau Term of Trade. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Term of Trade. Term of Trade atau TOT adalah rasio antara harga ekspor dan harga impor. Karena perdagangan internasional melibatkan berbagai barang dan jasa, maka ekonomi menghitungnya menggunakan indeks harga untuk mewakili harga rata-rata produk ekspor dan impor. Jika harga ekspor sebuah negara naik lebih tinggi daripada harga impor, negara tersebut memiliki term of trade positif. Itu berarti untuk jumlah ekspor yang sama, negara tersebut dapat membeli lebih banyak impor. Term of trade adalah salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara, terutama terkait dengan neraca pembayaran. Itu memberitahu Anda seberapa banyak unit ekspor yang diperlukan untuk membeli satu unit impor. Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang terhadap suatu mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Kenaikan nilai tukar uang, nilai mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang asing. Penurunan nilai tukar uang dalam negeri atas uang asing disebut depresiasi atas mata uang asing. Dasar tukar atau term of trade adalah perbandingan kuantitatif atau nilai antara ekspor dan impor yang mencerminkan posisi perdagangan suatu negara untuk periode waktu tertentu. Net barter term of trade adalah perbandingan antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor. Gross barter term of trade adalah perbandingan antara indeks kuantitas ekspor dengan indeks kuantitas impor. Income term of trade adalah kemampuan suatu negara untuk mengimpor barang-barang dari hasil ekspor. Hubungan ekspor dan impor merupakan hubungan perdagangan antar negara. Jika jumlah ekspor lebih besar daripada jumlah impor, maka kondisi negara tersebut dalam keadaan baik. Jika jumlah impor lebih besar daripada ekspor, maka kondisi negara tersebut sedang tidak baik. Cara yang kedua yaitu cara menghitung term of trade. Ekspor dan impor melibatkan beragam barang dan jasa sehingga sulit untuk menghitung angka agregat. Karena alasan tersebut, indeks harga membantu Anda untuk mewakili rasio rata-rata harga ekspor dengan rata-rata harga impor. Term of trade sama dengan indeks harga ekspor rata-rata atau indeks harga impor rata-rata dikali 100. Jika harga ekspor membaik relatif terhadap harga impor, nilai term of trade lebih dari 100%. Itu mengidentifikasikan sebuah negara mengakumulasi lebih banyak pembayaran dari ekspor daripada pengeluaran untuk impor. Oleh karena itu, negara tersebut dapat membeli lebih banyak impor, seperti barang, konsumen, dan barang modal dengan jumlah ekspor yang sama. Sebaliknya, jika harga impor naik lebih cepat daripada harga ekspor, term of trade memburuk. Negara tersebut harus mengekspor lebih banyak barang dan jasa untuk mendapatkan jumlah barang impor yang sama. Biasanya ini mempengaruhi pada penurunan standar hidup karena impor menjadi lebih mahal. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga ekspor dan impor secara umum, term of trade meningkat karena 1. Harga ekspor naik dan kenaikannya lebih tinggi daripada harga impor. Yang kedua, harga ekspor naik tetapi harga impor tetap atau turun. Yang ketiga, harga ekspor turun tetapi penurunannya lebih rendah daripada penurunan harga impor. Yang keempat, harga ekspor tetap sementara harga impor turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dihatri Astuti akan melanjutkan presentasi dari saudari Ismi, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi term of trade. Yang pertama, nilai tukar. Depresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Yang kedua, kuantitas dan kualitas. Barang yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi seperti alat berat dan mesin industri
lebih mahal daripada produk mentah. Yang ketiga, tingkat inflasi. Tingkat inflasi lebih tinggi berarti harga barang dan jasa di dalam perekonomian meningkat, termasuk produk ekspor. Selanjutnya, dampak term of trade terhadap perekonomian. Ketika term of trade naik, sebuah negara dapat membeli lebih banyak barang impor daripada sebelumnya. Kenaikan term of trade berdampak pada inflasi domestik. Misalnya, jika kenaikan terjadi karena harga impor yang turun atau lebih moderat daripada barang ekspor, tekanan inflasi dari imported inflation berkurang. Sementara itu, kemerosotan term of trade menurunkan standar hidup. Oleh karena itu, untuk membayar impor, mereka harus menjual komoditas dalam jumlah yang signifikan. Baik, dari pemaparan materi tadi, maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana langkah strategis pemerintah Indonesia terkait kenaikan dan penurunan harga ekspor dan impor? Langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terkait kenaikan dan penurunan harga ekspor dan impor, langkah yang pertama yaitu memilih komoditas ekspor unggulan atau menentukan sektor komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Langkah yang kedua, simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu dilakukan dengan cara A. Mengurangi komoditi yang wajib laporan surveyor atau LS, B. Mengurangi lartas ekspor lainnya atau ETTPP SPE, C. Memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin atau SKA, tidak perlu legalisasi Kementerian Luar Negeri. D. Efisiensi logistik (sistem DO online, relaksasi prosedur ekspor otomotif dan otomotif center). Dan langkah yang terakhir yaitu diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Dari pertanyaan tadi, muncullah pertanyaan tentang apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan kerjasama ekonomi internasional. Baik, saya akan menjawab sejumlah faktor yang bisa menghambat berlangsungnya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Kebijakan ekonomi dan politik internasional menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Yang ketiga, ada konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Yang keempat, birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintahan. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian, rendahnya kualitas SDM, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelolanya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Sekian video singkat dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.